Hari ini saudara dan saya, kita semua merayakan hari perjamuan kudus sedunia. Oleh sebab itu hari ini selaku bagian dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, tapi juga sebagai gereja Protestan Indonesia, saudara dan saya menggunakan liturgi gereja Mentawai. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengar bersama dengan tema besar keadilan dalam rupa kasih, dengan subtema mengakui kuasa Yesus dan bertobat. Lewat bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama, tentu tidak asing bagi kita, sebab dalam kehidupan setiap orang percaya tentu kita pernah menjumpai hal-hal yang sama. Ketika saudara melakukan sesuatu, lalu orang bertanya, dari mana? Kenapa bisa melakukan hal demikian? Tentu kita akan merasa tersinggung, kita akan merasa jengkel, bahkan marah. Kalau yang kita lakukan itu benar, terus ada yang protes. Itu bagian dari realita kehidupan orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Dan hal ini juga dialami oleh Yesus ketika dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengenal tentang kitab suci, lalu mempertanyakan otoritas Allah, mempertanyakan otoritas Yesus. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, Yesus, kalau kita baca, Yesus tidak langsung menjawab. Sebab Yesus menyadari bahwa inilah jebakan yang dibuat oleh mereka untuk menyudutkan diri Yesus itu sendiri. Apa Yesus katakan? Yesus balik bertanya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bagi kehidupan setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mestinya mengerti, memahami bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dinubuatkan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, itu menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita masih ingat bulan yang baru saja kita lewati, itu bulan literasi atau bulan membaca Alkitab. Nah, apa maksud dari Lembaga GPI Papua menurunkan bacaan dengan tema bulanannya membaca? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, orang Kristen bukan hanya membaca Alkitab lalu dia berhenti sampai di situ. Tapi orang Kristen saudara dan saya ketika membaca Alkitab, kita harus mampu menerjemahkan itu dalam kehidupan setiap hari kita, bukan dengan berkata-kata. Sebagaimana dituliskan dalam Esra 7 ayat yang ke-10, Esra bilang, Bapak dan Ibu Saudara, kalau baca Alkitab, jangan ajar, tapi lakukan dulu, baru ajar. Nah, mestinya orang Kristen saudara dan saya punya iman itu bertumbuh ketika saudara dan saya membaca Alkitab dan tidak terbatas sampai di situ. Orang Kristen akan menerjemahkan itu dalam kehidupan setiap hari lewat sikap hidupnya, lewat tutur katanya, lewat perilakunya, sehingga orang membaca dalam diri kita bahwa saudara dan saya benar adalah anak Tuhan, pengikut Kristus. Tapi kalau tidak mampu mengaplikasikan itu, menerjemahkan itu dalam kehidupan kita, maka kita bukan orang Kristen. Kita Kristen KTP. Dan hari ini saudara dan saya kembali diingatkan untuk bertobat, melihat kembali kepada diri masing-masing kita, apa yang harus saudara dan saya lakukan, mengakui kuasa Yesus yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu ada kritikan di bagian lain bahwa perempuan sundal, pemungut cukai akan masuk ke kerajaan sorga. Sebab apa? Sebab dia melakukan pertobatan yang sungguh. Nah, orang Kristen saudara dan saya, kadang kita menjadi orang-orang yang sombong.
Kita pikir kita sudah jadi Kristen, kita rajin ke gereja, maka nanti ketika kita menghadap kita pun tempat di sorga. Oh tidak, belum tentu. Kita akan mengklaim bahwa janji Tuhan ketika dibaptis kita diselamatkan. Belum tentu. Sebab ketika kita tidak mengakui otoritas Allah dalam kehidupan kita, kita meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita, kita tidak melakukan pertobatan yang sungguh, maka tempat kita bukan bersama dengan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang bertanya, dengan kuasa manakah, siapa yang memberi kuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini jangan menjadi bagian kita. Tapi seharusnya pertanyaan-pertanyaan ini juga mengajak kita untuk merenung. Sudah berapa banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa yang saudara dan saya alami dari hari lepas ke hari hingga saat ini. Itu menjadi bagian perenungan kita. Yang kedua, makna yang mesti menjadi bagian dalam kehidupan kita, yaitu tentang pemberitaan Yohanes. Yohanes melakukan segala sesuatu, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan, menyiapkan segala sesuatu supaya ketika Sang Mesias itu datang, semua orang menyambut dia. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa dalam kehidupan kita juga sudah mempersiapkan jalan itu? Apakah kita sudah menyiapkan diri kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita untuk bersama-sama masuk melalui jalan itu kepada Tuhan? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita tiba pada perikop yang berikut ketika terjadi dialog lewat perumpamaan dua orang anak. Itu mau menggambarkan bahwa ada orang yang seperti itu, ada anak-anak kita yang seperti itu. Ketika orang tua suruh, kita tidak lakukan. Ketika orang tua perintah, kita tidak lakukan. Apalagi anak-anak sekarang sudah sekolah langgar orang tua. Orang tua pun satu dong punya, bukan 10 les 100. Nah, orang Kristen jangan seperti itu. Saudara dan saya jangan seperti itu. Kenapa? Ketika kita tidak melakukan, maka berkat itu bukan menjadi bagian kita. Lalu dalam cerita yang kedua, ketika anak dia tidak mau melakukan, tapi timbul penyesalan dalam dirinya. Timbul penyesalan bukan sekedar menyesal, tetapi apa yang berikut yang muncul? Yang muncul adalah dia melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Artinya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita melakukan pertobatan, maka jangan sekedar kita menyesal. Hari Minggu itu biasa kita mengaku dosa, terus nyanyian penyesalan, dapat anugerah baru, hidup baru, petunjuk hidup baru, kita dapat kuat dari firman, lalu kita hari Senin kita buat lagi dosa, karena kita pikir nanti hari Minggu ada pengakuan dosa. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan dengan tegas mau mengingatkan, ketika kita menyesal, lalu kita berbalik melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka hidup kita diberkati. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya.